biayanya, dari mana biayanya, berapa lama, dan begitu Pak ya kira-kira. Dia tergantung pemerintah mau berapa lama, berapa besar kemampuan keuangannya untuk itu. Ya kan? Nah, kalau misalnya sebelum tahun 2024 tinggal 3 tahun Pak, apa yang kita bangun dulu di sana? Apa istana dulu? Oke, kalau istana saja mungkin dulu bisa lah Pak, dari APBN. Nah, karena itu tadi Pak, misalnya baru kemarin saya berdiskusi dengan Pak Junimar dengan Dirjen Kekayaan Negara. Kita bilang kalau ini nanti pindah gimana? Bisa nggak sekarang ditawarkan gedung-gedung ini kepada pihak swasta? Belum bisa. Harus diserahkan dulu oleh kementerian dan lembaga selaku pengguna kekayaan negara kepada pengelola. Diserahkan dulu semua ini ke Menteri Keuangan Pak, semua ini. Baru setelah itu baru ditawarkan kepada pihak swasta. Sekarang kalau ditawarkan kan nggak ada kepastian Pak. Atau misalnya, oke, itu gedung di Gatot Subroto misalnya diserahkan kepada, tidak dijual atau tidak ini, diserahkan kepada Kapolda Metro karena begitu sempit selama ini, tambah luas begitu Pak. Kemudian seperti tadi saya sampaikan Pak, menarik enggak kalau saya investasi di apa itu? Dan enggak Bapak-Bapak Kaltim, setelah Presiden mengatakan, pemerintah Indonesia mengatakan di Glasgow bahwa 2050 kita sudah taken zero emission, tidak ada lagi dagang batu bara Pak. Ya kan Pak? Nggak ada lagi migas Pak. Kereta listrik yang terjadi, tinggal Bapak punya sawit. Sawit kebetulan saya juga jadi ketua umum Asosiasi Produsen Biofuel yang B30 itu Pak. Ya, tinggal itu harapan Bapak. Nah, kemudian pertanyaan dari Bapak-Bapak anggota Dewan beberapa itu, gimana nih yang pindah itu apa? Pemerintahan aja Pak. Itu ekonomi di sana ya mudah-mudahan tumbuh ngikut. Kalau kita lihat Canberra, kita lihat Washington, ya seperti tadi Bapak bilang itu, kalau mau pemerintahan dan politik ya ke Washington, kalau mau sekolah ya ke Boston. Jadi saya kira itu tadi Pak, jadi pemerintahan aja di sana. Kota ekonominya ya di semua di mana yang akan tumbuh. Sejauh mana Kaltim mampu menawarkan provinsinya menjadi provinsi yang menarik. Bisa Pak, sedikit misalnya saya tanggapi soal ketahanan pangan Bapak. Pasti orang milih bersawit di sana 1 hektar dapat 30 juta daripada bersawah. Ya kan Pak? Nah, ada lain saya bersawah itu di Kaltim. Dengan sawit saya bisa dapat 30 juta bersih. Nah, ya nggak apa-apa, Bapak dari Sulawesi datang. Berasnya, jagungnya nggak apa-apa Pak. Yang penting ada comparative advantage-nya. Ya udah, saya kira itu aja Pak. Kira-kira jawaban saya walaupun kurang memuaskan Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih Pak, karena dibatasi juga. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ronggor. Jadi kita berbicara tentang rancangan undang-undang ibu kota negara. Ya Pak. Bapak sekalian, waktu kita dibatasi sampai jam 22.30. Ya, 2030 karena masa pandemi dan untuk kesehatan kita semua. Nah, apabila nanti dari para narasumber belum sempat untuk diberikan waktu menjawab, kami berharap bisa secara tertulis disampaikan pada kami. Izin Pak Ketua, dari Kaltim mungkin bisa diberikan kesempatan untuk menjawab. Sebentar Pak. Siap. Sebentar. Ini langsung dari Kaltim Pak ya? Waduh, kalau langsung Pak kita punya toleransi juga. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Ketua atas kebijakannya Pak Ketua. Ya biar adil Pak, karena yang lainnya juga ada memberikan jawaban kan, biarlah kita juga memberikan jawaban kan. Terima kasih Pak Daus atas sarannya, menjadi catatan penting bagi kami. Cuman jangan juga lex spesialis menjadi sebuah persoalan baru Pak.
lebih bagus kayak pegadaian Pak, menyelesaikan masalah tanpa masalah Pak. Dengan mengawinkan kombinasi undang-undang IKN dengan undang-undang 23 itu clear Pak, sekeping mata uang yang tidak bisa dipisahkan Pak, dan tidak ada masalah di situ karena akan mesra Pak. Saya yakin itu Pak. Jadi jangan juga atas nama lex spesialis IKN diberlakukan, tapi justru membuat sebuah problem baru. Dan ini juga sama barangkali yang menjadi catatan. Terima kasih Pak Samad atas warningnya tadi Pak. Ini juga menjadi catatan penting kami di Kalimantan Timur. Insya Allah akan kami sampaikan kepada kepala daerah, kepada Bapak Gubernur maupun wali kota, bupati yang lain, untuk kita memang menyiapkan itu Pak. Cuman yang terkait dengan persoalan jabatan yang kebetulan kita konsep itu bukan persoalan yang terkait dengan jabatan Pak. Karena berangkat daripada kasus Kalimantan Tengah Pak, konflik yang sangat merugikan bangsa ini, potensi itu untuk terjadi sangat memungkinkan juga Pak. Jadi kita mengambil dengan tokoh masyarakat, siapapun itu ya Pak ya, siapapun itu sebenarnya dalam rangka untuk menjaga psikologi masyarakat Pak, agar terwakili sehingga potensi untuk terjadinya konflik vertikal dan horizontal itu bisa dimanfaatkan. Jadi ini bukan persoalan gila jabatan Pak, tapi bagaimana aspirasi yang tadi di situ akan terjadi akulturasi budaya, akulturasi etnis, terjadi akulturasi style, gaya hidup, cara ngomong Pak. Kalau ini tidak dikanalisasi Pak, potensi untuk terjadinya konflik vertikal dan horizontal itu sedikit saja bisa meledak. Kanalisasi, begitu ada sedikit hal-hal yang terkait dengan potensi konflik itu akan teredam Pak. Karena di situ ada kewibawaan dari para tokoh-tokoh masyarakat yang bisa entah apapun di badan otorita itu, tidak selalu juga lah wakil ketua lah. Di situ ada badan pengawas di badan otorita dan segala macam. Itu ada 5 segala macam itu Pak. Jadi saya pikir kita fleksibel, itu bukan persoalan yang menyangkut persoalan gila jabatan, tetapi kita menginginkan memberikan warning bahwa potensi untuk terjadinya konflik itu ada. Dengan menjadikan kristalisasi tokoh di situ akan mengeliminir itu semua Pak. Kemudian yang terkait dengan Pak Tumanggor, malah dengan Pak Tumanggor begini. Persoalan yang terkait dengan energi baru terbarukan di Kaltim Pak. Kita menyadari leading sektor Kalimantan Timur itu 2 Pak, minyak dan gas bumi serta pertambangan umum batu bara. Kontribusi itu 468 triliun plus minus di APBN itu berasal dari migas. Dan energi baru terbarukan itu Pak, 10-20 tahun yang akan datang agak sedikit sulit bagi kita di Indonesia. Oke lah, dunia mengkampanyekan itu Pak, karena mereka sudah infrastruktur SDM teknologinya ready 100% Pak. Tapi kita hari ini Indonesia itu belum sama sekali Pak. Riset-riset yang terkait dengan EBT di Kementerian ESDM atau Dewan Ekonomi Nasional, Dewan Energi Nasional itu 0 rupiah Pak. Jadi kita belum siap teknologi, kita juga belum siap infrastruktur, kita juga belum siap yang terkait dengan hal-hal inovasi daripada energi baru dan terbarukan. Jadi kalau kita mau melepaskan dari migas itu Pak, infrastruktur kita sudah existing terbangun Pak. 468 triliun itu real dari migas Pak. Sekarang bagaimana kita mau mengharapkan dari energi baru terbarukan yang masih mimpi Pak? Masih mimpi itu. 10-20 tahun belum tentu ada. Jadi itu juga yang terkait dengan informasi yang terkait dengan daerah kita Kalimantan Timur itu sebagai daerah penghasil migas Pak. Dan yang terakhir yang terkait dengan penjelasan Pak kita berharap memang ada grand design yang terkait dengan persiapan wilayah seluruh kabupaten kota yang ada di Kaltim. Dan perlu kami sampaikan bahwa ini kan ide gagasan pemindahan ibu kota ini adalah top down daripada pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah keinginan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk meminimalkan daripada wilayah barat dan wilayah timur Indonesia yang memang senjang, sehingga di situ ada growth fall, dan itu sangat kita apresiasi. Tentunya ini akan menjadi PR bagi kami di daerah Pak, bahwa koneksitas itu akan terbangun dengan baik. Cuman memang kita harapkan peran pemerintah pusat di dalam membangun itu juga ada Pak.
bahwa ini ada PR kami, iya, tapi kita juga menginginkan bahwa karena ini juga merupakan ide dan gagasan daripada pemerintah pusat, ya didukung juga lah kita bagaimana APBN bisa membangun interkoneksitas, bukan hanya infrastruktur tapi juga sosial, ekonomi dan budaya itu semua, dan itu membutuhkan riset yang tidak kecil, Pak. Ya selama ini Bapak-bapak mengetahui lah APBD kita di Kalimantan Timur, kabupaten kota, terutama Pak Budi lebih tahu karena dapil dari sana ya, tahu banget beliau tuh. Ya, sangat kecil sekali Pak, di bawah 1 triliun, di bawah 2 triliun begitu, average-nya seperti itu. Jadi itu dengan pengeluaran rutin saja Pak, itu sudah habis Pak, hanya tersisa 20% barangkali yang dipergunakan untuk non-discretionary spending. Terima kasih Pak Ketua, sedikit itu penjelasan dari kami dari Kalimantan Timur. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.